Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Puspita Geati BR Perangin-Angin dengan NPM 2010104020. Untuk yang kedua ada Nunki Finalia dengan NPM 2010104076. Untuk yang ketiga ada Vela Ardina Cahyani dengan NPM 2010104081. Untuk yang ketiga ada Ilyas Febrian dengan NPM 2010104088. Untuk yang terakhir ada saya sendiri dari Suara Nur Syabani dengan NPM 2010104141. Di sini kami akan membahas mengenai pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, kita akan membahas sampel. Pemilihan sampel secara acak biasanya mungkin tidak menghasilkan sampel representatif atau berguna. Jadi, pengambilan sampel perusahaan secara acak mungkin tidak memberi perwakilan dari industri tertentu. Pendekatan pengambilan sampel sistematis sering lebih disukai dalam praktiknya, tetapi ini mungkin masih belum menyelesaikan masalah yang disinggung di atas. Penentuan ukuran sampel yang paling tepat sebagian besar merupakan latihan biaya manfaat, di mana yaitu mengumpulkan ukuran sampel terbesar baik dari segi waktu maupun uang. Ukuran sampel yang lebih besar biasanya lebih mahal dalam setiap aspek melakukan penelitian. Masalah pemilihan sampel sangat mendasar bagi pilihan metode penelitian selanjutnya dan bentuk pengujian hipotesis yang paling tepat. Uji parametrik signifikansi memerlukan asumsi sampel acak independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Kondisi ini jarang dipenuhi dalam praktek. Jadi kita harus memilih alternatif non-parametrik. Demikian pula, metode eksperimental memerlukan pemilihan acak dan penugasan subjek untuk perlakuan eksperimental. Jika kita tidak dapat mencapai standar seleksi acak seperti itu, maka kita mungkin tidak memiliki eksperimen yang benar. Masalah pengukuran. Di sini Kidder dan Judd membedakan 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan yang keempat rasio. Yang dimana masing-masing dengan implikasi metode yang paling tepat untuk analisis data. Yang pertama yang ini nominal, di mana kategori yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Misalnya seperti pria atau wanita, manufaktur atau pengeceran. Yang kedua ada ordinal, di mana kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan seperti misalnya besar, sedang, atau kecil. Yang ketiga interval, kategori berurutan yang saling eksklusif di mana interval tertentu memiliki arti yang sama tetapi tidak ada hubungan rasio. Yang keempat ada rasio, data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama, misalnya usia, tinggi, berat, dan dolar. Dalam ukuran tingkat ordinal, skala peringkat alternatif sering digunakan dalam literatur akuntansi. Yang pertama, linear, atau sering disebut dengan skala grafik, misalnya sangat setuju, tidak setuju, dan menunjukkan di antara ekstrim ini selama tidak diberi label secara verbal. Yang kedua ada diferensi, atau sering disebut dengan skala kategoris, seperti di atas, tetapi dengan label untuk menunjukkan kategori berurutan tertentu, yaitu seperti sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang ketiga ada komparatif, di mana tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Yang keempat, beberapa item yang skala Likert adalah yang paling umum diadopsi. Skor numerik
pada skala Likert memungkinkan item yang mengukur konstruk yang sama untuk ditambahkan. Yang terakhir ada diferensial semantik. Manajemen data. Sebelum memulai pengumpulan data, tentunya sebelum tahap analisis data, kita perlu membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data. Kemungkinan besar akan memiliki data dalam jumlah besar, mungkin kuantitatif dan kualitatif, dan mungkin juga berasal dari sumber alternatif. Kita perlu memiliki sistem, di sini kita perlu memiliki sistem lebih awal untuk menetapkan keakuratan data dan untuk menetapkan jejak audit jika perlu memeriksa sumber atau konten item data tertentu. Semua ini dapat bertindak sebagai alat bantu memori jika perlu kembali ke bahan sumber untuk menetapkan kemajuan yang tepat dari proses penelitian. Sebagian besar protokol etika universitas untuk proses penelitian akan menentukan penyimpanan yang aman dan dari bahan penelitian asli, termasuk kaset audio dan transkrip terkait untuk jangka waktu hingga 7 tahun. Sebelum pengumpulan data, perlu menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Di mana kita memiliki kuesioner yang kompleks, maka kita perlu membangun sistem pengkodean untuk merekam jawaban. Perangkat lunak, spreadsheet, dan database sekarang dikembangkan dengan baik untuk menangani volume data numerik yang besar. Ini juga dapat digunakan untuk melakukan deskripsi statistik tanpa bantuan paket statistik yang lebih canggih, misalnya SPSS, dan juga untuk membangun variabel baru sebagai transformasi dari variabel yang ada. Pengelolaan data naratif menimbulkan masalah tertentu. Jika kita berurusan dengan jumlah kasus yang relatif kecil, maka solusi manual, misalnya penggunaan kertas berwarna berbeda untuk sumber naratif yang berbeda, dapat menjadi cara yang efisien untuk melacak kontribusi individu dan jika sesuai menggeneralisasi keseluruhan. Sejumlah besar transkrip naratif panjang hampir memerlukan penggunaan perangkat lunak khusus untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan data dan memfasilitasi pencarian kata kunci. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Nah, mengapa dalam penelitian itu dilakukan pengujian statistik? Nah, jawabannya yaitu karena peneliti ingin membandingkan nilai yang diamati dengan apa yang diharapkan untuk ditemukan dan menilai apakah perbedaan ini cukup besar untuk dikaitkan dengan kebetulan atau tidak. Jika variasi antara dua sampel lebih besar dari variasi dalam sampel, maka peneliti akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik atau tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Kemudian tahapan dalam prosedur pengujian. Yang pertama yaitu nyatakan hipotesis nol. Yang kedua mengidentifikasi uji statistik yang paling tepat untuk ukuran dan sifat sampel dan skala pengukuran. Yang ketiga memilih tingkat signifikansi atau hampir selalu 5% atau 1%. Yang keempat memilih statistik uji yang sesuai. Yang kelima membandingkan nilai variabel yang diamati dan diharapkan serta hitung statistik uji untuk perbedaan antara keduanya. Kemudian yang ke-6 mencari nilai kritis dari statistik uji untuk distribusi statistik yang sesuai dan jumlah derajat kebebasan atau DF, di mana DF sama dengan perbedaan antara ukuran sampel dan jumlah nilai koefisien sampel yang telah digunakan untuk memperkirakan. Yang terakhir yaitu membandingkan statistik uji dengan nilai kritis dan mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu jenis tes statistik. Tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu statistik parametrik. Nah, dalam statistik parametrik ini mengharuskan data diambil dari distribusi normal yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Sedangkan yang kedua yaitu statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat, dan tanda-tanda arah daripada saran dan standar deviasi. Selanjutnya yaitu proporsi yang diamati.
Pertimbangkan terlebih dahulu penggunaan sampel tunggal untuk menghasilkan proporsi pengamatan yang memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu tabulasi silang. Penggunaan tabulasi silang untuk menghasilkan matriks kontingensi alat analisis yang paling populer. Sedangkan yang kedua yaitu koefisien korelasi. Nah, dalam koefisien korelasi ini muncullah pertanyaan, apakah koefisien korelasi yang diamati cukup besar bagi kita untuk yakin bahwa kita memiliki hubungan yang nyata, bukan ilusi. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam sampel. Pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Yang pertama yaitu sampel independen. Mengilustrasikan perhitungan antara dua sampel yaitu X dan Y dari data skala rasio yang diambil sebagai sampel independen dari populasi normal. Yang kedua yaitu alternatif non-parametrik, di mana pengambilan sampel tidak acak. Sampel yang dihasilkan akan berpotensi terlepas dari peningkatan kekuatan tes dalam situasi kasus berpasangan. Tes tidak beralasan, maka tes parametrik mungkin tidak dapat diandalkan dan kita harus mengadopsi tidak representatif jika asumsi tentang distribusi populasi adalah tes non-parametrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah asosiasi. Ukuran asosiasi yang paling tepat sekali ditentukan oleh 3 pengukuran. Untuk yang pertama ada koefisien korelasi persen atau dengan lambang R. Yang kedua ada koefisien Spearman dengan lambang RHO. Untuk yang terakhir ada P and Chalmers V. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah koefisien korelasi persen. Matriks koefisien korelasi bisa dibilang adalah satu-satunya bagian yang paling berguna dari informasi diagnostik awal. Ini melayani fungsi vital, itu terdiri menjadi 3. Untuk yang pertama adalah menerapkan arah hubungan apapun yang seharusnya secara intuitif benar dan yang harusnya sesuai dengan tanda variabel ini dalam persamaan regresi. Untuk yang kedua, menunjukkan variabel-variabel yang mungkin merupakan variabel penjelas yang berguna karena mereka sangat berkorelasi dengan variabel dependent. Untuk yang terakhir, itu adalah menyoroti potensi masalah multikolenialitas dengan pengukur kekuatan hubungan antara variabel penjelas yang bersaing. Untuk yang kedua itu adalah ada koefisien Spearman dengan lambang RHO. Konversi data berkelanjutan ke peringkat atau dan sesuai dengan pindah dari R% ke RHO Spearman. Nyaman jika kita curiga dari adanya kesalahan pengukuran. RHO tidak terpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier. Tanpa kebutuhan untuk membenarkan data, yaitu menghilangkan pengamatan ekstrem dari data yang sebaliknya akan membiaskan hasil analisis. Untuk yang terakhir, yaitu ada P and Chalmers. Pengujian ini cenderung digunakan untuk melakukan pengujian yang berbeda pada dua benda atau besaran yang sifatnya dikotomis, sehingga dapat diputuskan untuk menilai apakah kedua benda tersebut memiliki perilaku yang sama atau tidak ketika memutuskan perilaku tersebut antara mereka yang homogen atau memang heterogen. Analisis varians atau yang sering disebut ANOVA diperkenalkan ke literatur akuntansi oleh Aston pada tahun 1974 sebagai model untuk mengukur signifikansi dan presentase varians dijelaskan oleh efek utama dari perawatan dan interaksi antar perawatan. Ini segera diadopsi secara luas sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolenialitas dan masalah heterokedastisitas ketika ukuran kelompok sama, dan memfasilitas estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek interaktif. Secara teori, ukuran desain faktorial dapat sangat diperluas, tetapi dalam praktiknya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Sering efek interaktif
Urutan ketiga dan keempat tidak dapat dijelaskan secara memuaskan, membatasi kontribusi mereka hanya mengembangkan teori. Dikotomi data yang diperluas untuk melakukan ANOVA mengurangi efek kesalahan pengukuran, tetapi dapat menyebabkan hilangnya informasi. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai bangunan model multivarian. Analisis multivarian dapat didefinisikan secara sederhana sebagai metode pengolahan variabel dalam jumlah banyak untuk mencari pengaruhnya terhadap suatu objek secara simultan. Menurut Santoso pada tahun 2004. Metode analisis multivarian adalah suatu metode statistika yang bertujuan digunakannya adalah untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel, serta diduga antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Baik, kemudian di bawah ini terdapat metode pembuatan model multivarian menurut tingkat pengukurannya, yaitu terdapat dependent variable, kemudian independent variable. Pada dependent variable terdiri dari skala nominal dan skala ordinal, yang dimana skala nominal ini adalah skala kualitatif yang hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatannya. Kemudian pada skala ordinal yaitu skala kualitatif di mana data dikelompokkan menjadi orde atau tingkatan. Kemudian pada interval dan rasio yaitu interval sendiri dalam bentuk jarak namun tidak memiliki nol atau mutlak. Sedangkan pada rasio yaitu mirip dengan interval namun memiliki nol atau mutlak. Kemudian pada independent variable yaitu pada skala nominal dan ordinal terdapat analisis conjoint, yaitu analisis multivarian yang digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk, baik barang atau jasa. Kemudian analisis canonical, yaitu analisis variabel ganda untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara dua kelompok variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian MANOVA, yaitu multivariate analysis atau multivariate analysis of variance yang terdapat lebih dari satu variabel terikat. Kemudian pada interval dan rasio terdapat analisis diskriminan, yaitu bentuk statistika yang biasa digunakan pada hubungan dependensi, hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel respon dan mana variabel penjelas. Kemudian terdapat logit dan probit. Logit sendiri itu menggunakan fungsi logistik kumulatif, sedangkan pada probit menggunakan fungsi normal kumulatif yang menghasilkan model terbaik. Kemudian terdapat analisis canonical dan multiple regression. Baik, selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis regresi ini adalah suatu metode analisis yang biasa digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau banyak variabel. Analisis regresi ini sering digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan, sedangkan hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Contoh hubungan antara dua atau banyak variabel yaitu seperti apakah ada hubungan antara masa penyembuhan pasien dengan dosis obat yang diberikan. Selanjutnya, apakah ada hubungan antara hasil panen padi dengan jumlah pupuk yang digunakan. Kemudian, apakah ada hubungan antara kadar lemak dalam darah dengan umur, berat badan, dan tekanan darah. Pada analisis regresi, variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan pada variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable atau variabel peramal yang disebut prediktor dan seringkali disebut variabel yang menerangkan atau explanatory. Kemudian di bawah ini yaitu ada hubungan antara X dan Y, di mana X sebagai prediktor atau variabel independen, kemudian Y sebagai variabel respon atau variabel dependen. Adakah korelasi atau hubungan antara keduanya, yaitu analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen
atau kriterium dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor secara individu atau parsial maupun secara bersama-sama atau simultan. Baik, kemudian jenis analisis regresi. Regresi linear jika hubungan antar variabel bebas terhadap variabel tak bebas berbentuk linear, yaitu ada dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Pada regresi linear sederhana, yaitu dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y sebagai variabel dependen, A sebagai konstanta, B sebagai koefisien variabel X, dan X sebagai variabel independen. Kemudian pada regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3, yang dimana Y sebagai variabel dependen, A sebagai konstanta, dan B sebagai koefisien determinasi. Selanjutnya, regresi tak linear jika hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tak berbentuk linear. Yang pertama, regresi kuadratik, yaitu dengan persamaan Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Kemudian regresi kubik dengan persamaan Y sama dengan A plus BX kuadrat plus CX pangkat 3. Dan seterusnya. Pada analisis regresi, yaitu dengan metode kuadran terkecil. Untuk mencari B, yaitu dengan rumus B sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N. Lalu untuk mencari A, yaitu dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Atau dengan rumus lain, yaitu untuk mencari B dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Lalu untuk mencari A dengan rumus A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. Kemudian untuk mencari Y bar sendiri, yaitu dengan rumus sigma Y per N. Untuk mencari X bar, yaitu dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Lalu bagaimana pengujian terhadap model regresi? Yaitu ada dua model. Yang pertama, model parsial atau per koefisien, yaitu dengan menggunakan uji T. Uji T sendiri yaitu menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya yang dianggap konstan. Kemudian dengan model bersama atau sering disebut sebagai uji F atau ANOVA, yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Kemudian bagaimana menilai kesesuaian model, yaitu dengan R kuadrat atau koefisien determinasi, yaitu berapa persen keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Baik, berikut adalah contoh soal untuk mencari persamaan regresi. Pada soal disuruh untuk carilah persamaan regresi Y pada X dari data tabel. Data tersebut yaitu data dari nilai matematika dan fisika, yang dimana nilai matematika sebagai X dan kemudian nilai fisika sebagai Y. Kemudian terdapat XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian dicari B dengan rumus sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N, yaitu ketemu dengan jumlah B yaitu 0,8972. Kemudian untuk mencari A, yaitu dengan rumus Y bar dikurangi B1 X bar, yaitu ketemu dengan 29,53. Jadi diperoleh persamaan regresi yaitu dengan Y sama dengan 29,5294 ditambah 0,8972 X.
Untuk contoh soal lain bisa dilihat pada modul PDF yang dikirim oleh Pak Alex. Terima kasih. Structural Equation Modeling atau SEM, pemodelan persamaan struktural. SEM itu merupakan salah satu analisis statistik multivariat ya. Dia berbeda dengan olah data di regresi ataupun path analysis, analisis jalur. SEM ini dia terkesan lebih rumit karena dibangun oleh model pengukuran dan model struktural. Di sini kami sertakan contoh gambar dari SEM itu sendiri, di mana kita biasa melihatnya itu pada aplikasi Smart PLS, itu menggunakan pemodelan Structural Equation Modeling seperti itu. Diskriminan analis atau analisis diskriminan. Dia merupakan salah satu teknik yang digunakan pada hubungan dependensi. Hubungan dependensi itu hubungan antar variabel di mana sudah bisa dibedakan mana variabel yang dependen dan mana variabel yang independen. Nah, dia digunakan ketika apa? Ketika 3 kondisi. Yang pertama itu kelompok yang diidentifikasi jelas terpisah. Nah, terpisah di sini itu dia sudah tahu mana yang variabel dependen, mana yang independen. Kemudian variabel penjelas itu mendekati terdistribusi secara normal, atau dia bisa diubah ke mendekati distribusi normal gitu. Lalu yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas antar variabel penjelas. Nah, untuk model dari diskriminan analysis itu kita asumsikan Z sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus DX3 plus dan seterusnya. Nah, kemudian untuk contoh dari penerapan, kita mengambil asumsi bahwa X1 dia adalah profit, X2 adalah liquidity, dan X3 adalah debit, profit atau laba, liquidity atau likuiditas, dan juga debit atau utang. Nah, di sini B, C, dan juga D dia adalah bobot yang melekat pada masing-masing rasio. Dia itu nanti tergantung dengan kesepakatan di contoh soalnya. Nah, A dia adalah suku konstan, sedangkan untuk Z dia itu melambangkan nilai fungsi komposit. Sehingga ketika Z itu lebih dari 0, maka artinya sesuai dengan keadaan kesehatan keuangan. Dan ketika Z dia kurang dari 0 itu sesuai dengan keadaan kesulitan keuangan, di mana perusahaan memiliki profil keuangan yang mirip dengan yang sebelumnya, atau perusahaan bisa dikatakan gagal, seperti itu. Masih pada materi pembuatan model multivariat, selanjutnya adalah logic and probit. Analisis diskriminan itu mungkin bukan metode yang paling tepat dalam beberapa keadaan ya, karena data melanggar asumsi utama dari penerapannya. Mana yang pertama itu variabel penjelas diasumsikan memiliki distribusi normal multivariat. Nah, namun banyak dari variabel keuangan, terutama rasio keuangan, itu yang digunakan dalam prediksi kegagalan tidak terdistribusi secara normal. Kemudian yang kedua, sampel diasumsikan diambil secara acak dari populasinya masing-masing. Kondisi ini tuh jarang terpenuhi dalam studi prediksi kegagalan karena kelangkaan kejadian kegagalan dan kemungkinan bahwa sampel acak akan menghasilkan sedikit jika ada kasus yang gagal. Lalu yang ketiga, matriks kelompok kovarian itu harus sama jika metode klasifikasi linear akan digunakan. Nah, asumsi ini itu juga jarang dipenuhi. Di sini ada logic dan probit, dia tidak memerlukan asumsi-asumsi yang seperti itu. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu logic dan juga probit. Dari awal tadi kita udah menyinggung ya, ada kata logic dan juga probit. Model logic itu dia adalah jenis regresi yang menganalisis hubungan antara satu variabel dependen, dia bisa kualitatif, dengan beberapa variabel independen, bisa kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan untuk model logic
dia merupakan jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Nah, variabel dependen ini dia adalah variabel nominal. Untuk model dari logi dan juga probit, kita menggunakan log ya. Log PI dibagi 1 min PI sama dengan A atau konstanta ditambah B1 X1 plus B2 X2 plus BK XK, tergantung pada jumlah variabel independennya. Akhir kita akan mempelajari mengenai multivariate analysis of variance atau MANOVA. MANOVA itu apa? Berdasarkan pendapat dari Imam Ghazali tahun 2009, MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Nah, MANOVA itu dia menggunakan uji F untuk mengukur perbedaan antar kelompok dengan membandingkan varians dalam grup dengan varians antar grup. Si MANOVA ini dia juga mengevaluasi perbedaan antara mean multivariate dari beberapa populasi pada hipotesis nol kesetaraan. Ketika hipotesis 0 dapat ditolak, maka tes selanjutnya dapat dilakukan untuk menunjukkan sumber perbedaannya, yaitu dengan menggunakan uji F yang dijalankan pada masing-masing variabel dependen serta menggunakan analisis diskriminan berganda. Nah, pada bab ini elemen terpenting yang bisa kita ingat-ingat ya. Di sini kita menggunakan metode-metode dari penelitian kuantitatif. Yang pertama itu pengakuan teori yang memungkinkan kita untuk menetapkan frekuensi yang diharapkan dan hasil yang dapat digunakan untuk membandingkan pengamatan. Kemudian yang kedua, prinsip dasar pemilihan sampel, dan yang ketiga dengan melihat secara benar masalah dari pengukuran. Perhitungan angka sekarang sudah semakin canggih untuk menangani desain eksperimental yang semakin kompleks, yaitu dengan menggunakan hal-hal sekunder yang kita sebut dengan hal-hal sekunder. Membangun fondasi ini itu menunjukkan potensi yang ada untuk pengujian signifikansi dan bangunan model.